wabarakatuh. Salam museum, museum di hatiku. Jumpa lagi dengan Bunda Ana di podcast Museum Islam Samudra Pasai. Di hari ini tentu tidak asing lagi ya sama kita. Ada satu lembaga yang sangat eksis dalam memelihara sejarah, terutama cagar budaya dan nilainya. Hadir di sini Saudara Abdul Hamid, sering disapa Bung Abel. Assalamualaikum Bung Abel. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semoga Allah selalu memberi kesehatan kepada kita. Amin. Amin. Gini, hari ini orang di luar sana sudah banyak yang tahu tentang satu LSM, malah kalau di Aceh Utara mungkin satu-satunya LSM yang sangat peduli, sudah membaktikan diri, menobatkan diri untuk pelestarian sejarah dan terutama itu untuk cagar budayanya dan kemudian diungkapkan nilai budayanya. Lembaga Cisah. Ya. Mungkin nanti Bung Abel bisa lebih banyak mengupas sebenarnya nama dari lembaga ini dan kiprahnya selama mulai dari terbentuk hingga saat ini. Dan sampai-sampai hari ini juga sudah menobatkan diri di Museum Islam Samudra Pasai. Ada sebagai kurator, ada juga sebagai edukator. Mungkin Bunda pengen tahu itu dulu, Bung Abel. Silakan. Ya. Terima kasih Bunda Ana. Perlu kami sampaikan, lembaga Cisah ini telah dibentuk sejak 2010, tepatnya tanggal 13 April 2010. 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu. Iya. Ini beranjak dari tekad dan hobi kita untuk menelusuri apa itu sejarah, sebesar mana sejarah yang kita miliki. Iya. Jadi dari situlah kenapa orang kagum? Iya, kagum. Kita kok biasa-biasa aja. Iya, betul. Jadi pada dasarnya kami ini sebenarnya bukan pakar sejarah juga. Iya. Kita masyarakat kayak kebanyakan orang lain juga. Tapi peduli ya. Iya, dan antara rasa penasaran kita yang tinggi terhadap situs peninggalan Samudra Pasai ini yang isunya mendunia sekali. Iya, jadi betul. kami sepakat untuk menelusuri dan ternyata di lapangan kita menyumbai banyak sekali informasi yang kita temui itu tidak sebesar peninggalannya. Iya. Nah, jadi lebih besar, lebih besar lagi peninggalannya daripada tinggalan yang ada. Iya, betul. Jadi cerita tuturnya, tulisannya itu sangat minim kami lihat pada saat itu. Iya. Dari situlah kita bersama-sama dan kita sepakati untuk membuat satu kelembagaan di mana lembaga ini wadah di mana para pencinta, pemerhati, peneliti berada bisa di situ, berkumpul di situ dan sama-sama kita bisa untuk melakukan kepenasarannya tadi. Iya, benar. Ya. Ini kan Cisah ini, oh ya Bunda lupa, Center for Information of Samudra Pasai Heritage, luar biasa. Jadi kalau mau tahu, karena kita sudah pergi ke tempat-tempat di mana ada situs-situs tersebut, bolehlah kita memberitahukan kepada yang lain. Jadi silakan kalau berkunjung ke situs-situs di sini. Kita selalu mengatakan boleh dihubungi Cisah karena Cisah itu sendiri sudah kita angkat menjadi pemandu situs cagar budaya di Aceh Utara. Jadi sejarahnya tidak bisa salah. Kalau kita yang tidak meneliti, tidak melihat, tidak membaca, tidak mengetahui lebih jauh tinggalan-tinggalan arkeologis ini, salah pula memberi informasi nanti. Padahal sejarahnya luar biasa yang terungkap. Baik, Bung Abel. Ini sudah terbentuk sejak tahun 2010.
awal mulanya tuh berangkat kemana dulu? Waktu 2010 kan duduk dulu. Ini sudah ada lembaga, kita sudah punya ADRT, kita sudah punya akte notaris. Jadi kan duduk-duduk lah sama kawan. Daerah mana yang pertama disasar waktu itu? Mungkin kita tuh pengen tahu itu. Waktu itu kita menelusuri satu hikayat. Iya. Jadi di situ ada menyebutkan Megat Skandar. Megat Skandar. Jadi hikayat itu. Jadi kita telusuri kawasan pedalaman Aceh Utara. Daerah mana itu pedalamannya? Gedung Paseh, Kecamatan Gedung Paseh. Iya. Waktu itu emang lembaga Cisah ini belum terbentuk. Ini sebelum terbentuknya. Mungkin dari penasaran itu ya. Mungkin bentuk ini ya. Kita telusuri ke Gedung Paseh itu berbulan-bulan. Iya. Itu tanpa satu lembaga. Belum. Hanya keinginan yang sama, hobi yang sama, pengen tahu sejarah. Jadi berangkat ke Gedung Paseh. Jadi kenapa dipilih Gedung Paseh? Jadi pedalaman ya. Tadi pengennya pedalaman. Mungkin ada berita-berita dari masyarakat di sana, ada batu-batu nisan seperti apa. Jadi kan rasa ingin tahu. Berarti berangkat ke sana. Sepulangnya dari sana ditemuin apa? Jadi setelah beberapa hari kita melakukan pelacakan di sana, ternyata di pedalaman Aceh Utara itu banyak kita temukan gerabah, porselin, batu nisan. Bahkan nama-nama yang tersebut dalam hikayat itu dan masih digunakan sampai saat ini toponiminya. Jadi dari situlah terbesit dari kawan-kawan, di antaranya Ustadz Taqiyuddin Muhammad. Ini kita sudah berkelana jauh-jauh lama, butuh waktu beberapa bulan. Beliau juga pengen dengan ilmu yang beliau miliki ahli epigrafi. Iya betul. Jadi kata beliau, ini kita kalau jalan begini ini kayak gerombolan. Orang mikirnya kita apa ini ngapain? Nyari harta karun gitu ya. Itu kan macam prediksi masyarakat. Iya. Jadi beliau berinisiatif untuk membuat satu lembaga. Dan lembaga Cisah ini itu namanya ya Ustadz Taqiyuddin itu sendiri yang namai. Jadi setiap temuan yang kita temukan itu udah lembaga lah. Udah milik LSM ya. LSM yang bekerja. Itu sebenarnya udah menjadi satu salut juga ya. Milenial peduli sejarah sampai berangkat ke hutan. Itu hutan loh. Gedung Paseh masih hutan. Meninggalkan keluarga tanpa dibiayai oleh satu sumber dana, kan begitu ya, dengan dana sendiri karena punya niat yang sama. Lebih-lebih ada sejarawan satu di dalamnya, Ustadz Taqiyuddin tadi berangkat pergi ke pedalaman. Sampai di sana berarti baru ada keinginan, sepertinya ini nggak benar juga ini kalau hanya jalan-jalan. Kita meneliti begini, kita nanti dikirain ngapain. Bunda pernah satu hari juga jumpa dengan Ustadz. Jadi Ustadz pun pernah berilustrasi seperti itu. Jadi bentuklah satu wadah yang namanya diberikan oleh beliau, dan nama itu cukup besar sebenarnya. Karena warisan budaya Samudra Pasai itu tidak kecil. Kekayaan alam Samudra Pasai itu dari segi sejarah itu luar biasa. Kita jangan hanya mendengar cerita orang. Coba kita buktikan. Lembaga Cisah sudah membuktikannya. Jadi berangkat ke Gedung Pasai. Sepulangnya mengulas, ada nggak tokoh penting yang dapat di sana? Di samping tadi kan ada fragmen-fragmen keramik atau gerabah, terus ada batu-batu nisan yang ditemukan. Kalau mata uang ada ditemukan di sana waktu itu? Ada. Kalau mata uang ini bahkan kita menemukannya dua mata uang itu jauh dari pemukiman warga, sudah seberang Kurung Pasai, arah Kurung Pasai. Kalau sekarang tepatnya di area perkebunan. Di situ kita menemukan 2 dirham milik Muhammad Al-Malik At-Tahir.
Iya. Itu termasuk jenis dirham tertua tuh. Dan langka ya, kalau udah tertua pasti langka. Kalau yang tahun-tahun belakangan itu mungkin udah banyak. Ya. Di gedung aja setiap buka tebat pasti ketemu. Tetapi yang langka itu memang susah ditemukan. Yang menarik Bunda dari penemuan itu lokasinya, karena ini kalau sekarang ini kan udah hutan udah betul. perkebunan. Iya. Jadi disitulah kita banyak menemukan porselin, nisan. Jadi kami berpersepsi bahwa pemukiman kuno itu lebih luas ketimbang pemukiman yang telah kita tata hari ini. Hingga betul. Jauh ke pedalaman itu 40 km ke pedalaman dari pesisir itu pemukiman yang cukup padat itu pada masa itu. Ya, dengan penemuan tadi, jadi kita bisa meyakini bahwa di sana pemukiman yang padat. Ya. Sebenarnya keberadaan batu-batu nisan itu juga memberi informasi yang sangat penting, di mana penyebaran penduduk pada waktu itu, ya kan? Karena hari ini kita kan tidak menemukan satu tulisan. Mungkin setelah penelitian, setelah berangkat ke sana, ekspedisi baru menulis kan gitu. Kalau dulu kan kalau ngomong Samudra Pasai, pasti kita bilangnya Sultan Malikustaleh, Sultanah Nahrasia. Selebihnya kan kita tidak terungkap. Jadi dengan kehadiran lembaga ini, Bunda waktu itu, Bunda masih menjabat Kasih ODT waktu itu, sewaktu terbentuknya lembaga. Dan di 2010 Bunda sudah di dalam kelompok kebudayaan, sudah menjadi Kabid Kebudayaan dan Pariwisata. Dan waktu itulah Bunda mencari Ustadz Taqiyuddin lebih dekat gitu. Bunda kepingin apa yang sudah didapat itu juga Bunda tahu. Nah, pengen kita sebarkan informasi ke masyarakat luas sana. Ya. Jadi dari Gedung Pasai, setelah penasaran itu membentuk lembaga, kemudian waktu untuk mendapatkan titik-titik lain itu gimana caranya? Misalnya, ini kita pakat lagi mau ke titik yang mana gitu. Tentunya ada diangkat informan di dalamnya. Jadi gimana strateginya? Apa? Setiap desa connect dulu. Nah, kalau ada yang begini-begini, laporkan ke kami dengan nomor HP ini. Itu bagaimana caranya dulu? Itu waktu itu emang setelah kita turun dari Gedung Pasai, kita berasumsi ini kecamatan yang berada di pedalaman. Aja bagaimana banyaknya, apalagi kecamatan yang berada di pesisir, apalagi yang dekat dengan bandar kerajaan itu sendiri. Jadi dari situ kami sempat mencetak brosur untuk ditempelkan sebagai menyaring informasi dari masyarakat. Itu kita tempel di kopi, di Menasa. Itu pokoknya di mana tempat orang ramai berkumpul ada informasi. Di situ memang kita tuliskan siapa yang menemukan manuskrip atau poin-poin dirham. Nisan-nisan berinskripsi, harap menghubungi kami, kita terangkan nomor handphone kita di situ. Dan juga berbekal dari kawan-kawan letting, kawan-kawan kuliah di segala pelosok Aceh Utara. Dan alhamdulillah dalam tempo 2 tahun itu seluruh kecamatan di Aceh Utara itu terkonek dan terhubung dengan kita semua dengan kita dengan berbagai informasi. Alhamdulillah. Karena emang tujuan awal emang kita mencari makam Sultan Ahmad, itu cucu daripada Sultan Malikustaleh. Sampai sekarang kan belum ditemukan. Jadi kita bertujuan mencari makam Sultan Ahmad. Tahu-taunya kita menemukan sultan-sultan lain. Malah 22 sultan kita temukan gara-gara kita mencari gara-gara satu itu hikmahnya juga. Penasaran untuk setelah Malikul Zahir, Malikul Saleh, Malikul Zahir,
kemudian Zainal Abidin, Sultan Ahmad itu ya. Baru Zainal Abidin ya, itu yang belum ketemu itu ya. Belum ketemu sampai sekarang. Itulah rasa penasaran, ingin cari di mana makam beliau. Jumpa lain-lain. Hikmahnya kita menemukan puluhan sultan lain. Iya. Dan petinggi-petinggi kerajaan pada masa itu. Iya. Dan itu hikmah daripada Sultan Ahmad itu sendiri. Iya, betul. Jadi merasa sebenarnya memang kita kan punya frame-nya. Ya. Udah terbentuk lembaga, sekarang kita mau meluruskan sejarah, kan begitu ceritanya. Bunda diskusi dengan Ustadz waktu itu. Inginnya kita Samudra Pasai di masa dulu itu kita hadirkan kembali hari ini. Dengan kemegahan sejarahnya. Tapi itu kan bukan hanya dengan bicara, ya kan? Tapi dengan pembuktian artefak di lapangan. Makanya lembaga Cisah ini komit untuk itu. Jadi ketika sudah penasaran untuk setelah Sultan ini siapakah? Ternyata bukan siapakah yang berjumpa, kan kita Ustadz dapat baca di Batu Nisan itu ya. Batu Nisan dia kalau yang sebagian tuh langsung ada epitafnya, sosok karakter, dan sebagian lagi memang tidak ada karena bukan raja mungkin ya, karena mungkin petinggi-petinggi yang ada hanya ayat-ayat Quran, kemudian syair-syair, kemudian tahun wafatnya, sedangkan kiprahnya dan karakternya tidak dapat. Tetapi yang sultan-sultan ini dapat semua, sehingga hari ini hadir di museum ini. Walaupun kita tidak tahu wajahnya karena kita tidak punya kamera saat itu, ya kan? Orang juga udah 700 tahun yang lalu. Jadi yang hadir di sini adalah batu nisannya. Tapi itu cukup besar informasi. Satu-satu batu nisan itu apa terbaca? Karakternya seperti apa? Yang Bunda kalau boleh simpulkan, semua sultan kita adalah As-Sultan Al-Adil. Contoh untuk pedoman untuk raja-raja kita hari ini, bahwa raja kita dulu semua As-Sultan Al-Adil, sampai-sampai mata uangnya juga di mukanya tertulis itu. Maknanya ingatlah kalau jadi pemimpin itu garis lurusnya adalah adil, kan begitu? Apa begitu? Gitu ya. Betul. Ini udah ini Bunda suka menyambung begitu ya kan? Emang itu udah jadi keiyakan kita. Jadi memang penasaran kita banyak baca, jadi terus kita kan ini asumsinya begini ya. Jadi kenapa ditulis Sultan Al-Adil? Berarti adil itu pentingnya luar biasa, kan begitu? Nggak dibilang As-Sultan Al-Kaya kan, nggak ada begitu kan, nggak ada As-Sultan megah gitu kan, tapi As-Sultan Al-Adil itu ada apa? Itu sebenarnya nilai yang luar biasa dari pembacaan di numismatika kita itu, ya kan? Yang juga Bung Abel sering dapat kalau pergi berekspedisi, ya. Oke, setelah Gedung Pase mencari Sultan Ahmad, berangkat kemana lagi? Sultan Ahmad berarti di sekitar samudra ini ya? Iya. Sultan Ahmad itu waktu mencari di daerah mana? Itu di mana yang ada kita temukan informasi yang jalan gitu ya. Di sini ada ditemukan nisan kata kawan-kawan kan. Kita ke situ, ke Jatgiri, ke Payabaku, ke Rungmane. Ini ngomong-ngomong berapa kecamatan udah pergi nih? Ini sempat memang sebelum itu memang nggak fokus di satu kecamatan. Pokoknya siapa yang ada informasi jalan. Siapa yang ada informasi jalan. Tidak terfokus di satu kecamatan. Baru di 2012 kita ada kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Dinas Pendidikan. Itu dulu namanya Perhubungan. Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata. Kita bersama waktu itu. Betul. Itulah beranjak dari situ baru itu fokus. Kita fokuskan di kecamatan mana. Iya. Kalau tadi kita melakukan pergerakannya menurut informasi yang kita terima. Betul. Tapi setelah melakukan kegiatan itu misalnya di Gedung Pase, itu tahap pertama kita ekspedisi. Di situ kita sisir seluruh desa di kecamatan Gedung Pase itu hingga ke pedalamannya.
Jadi luar biasa temuan dan kita telah membuat laporannya. Buat tulisannya. Ya Bunda baca itu, aduh ini banyak sekali. Terus yang lebih kita bisa bangga dari hasil itu, semua inskripsinya terbaca gitu. Yang tidak terbaca itu karena memang sudah pupus. Makanya hari ini kenapa Bunda selalu harus kuat untuk memelihara cagar budaya. Berarti setelah Kedung Pase, fokus dari Kedung Pase kecamatan setelah bekerja sama kita, berarti berangkatnya ke kecamatan Payabakung. Lupa Bunda, Payabakung ya. Di situ juga luar biasa. Dapatnya ya. Karena emang hampir di seluruh kecamatan di Aceh Utara ini kita menyimpan kekayaan histori Samudra Pasai. Jadi cuma perlu masyarakat ini andil, mulai dari kecamatannya, kepala desanya hingga masyarakatnya. Perlu ada rasa peduli. Perlu ada rasa peduli, betul. Di akhir-akhir ini pernah kita berkolaborasi dengan Muspika di Nibung, camatnya, KUA-nya, Kapolsek dan Ramil dan tokoh masyarakat ini andil bersatu. Memang komit untuk sejarah. Dan alhamdulillah banyak titik-titik yang telah kita dokumentasikan, kita kaji, dan dari pihak-pihak ini juga memegang perannya masing-masing seperti di KUA beliau mencetak baliho besar sebagai edukasi informasi di kantornya, dan Pak Camatnya juga kayak gitu, dia mencetak buku sebagai aset kekayaan di kecamatannya. Muspikanya lah itu yang bergerak ya. Karena ini emang sangat penting dan sebenarnya ini sangat mendesak. Betul. Jadi segala stakeholder yang ada di kecamatan, semua ikut, di kabupaten itu harus berperan. Betul, karena inilah bukti pengabdian kita terhadap leluhur kita. Ya, karena kan sekarang kita mau katakan kebesaran sejarah dahulu, perlu bukti-bukti. Hari ini kalau berkata saja, walaupun lama sebelum ini orang sudah berkata, misalnya para penjelajah sudah menulis, sudah berkata. Jadi mana buktinya? Tapi Bunda ya, sebagai pengampu yang ada di kepemerintahan, perpanjangan tangan pemerintah Kabupaten Aceh Utara di bidang pembinaan sejarah. Karena di kami ada 3, sejarah, seni, dan adat istiadat. Dan itu memang tidak bisa dipisahkan. Antara tangible yang Bung Abel dan kawan-kawan temukan, di sana juga ada intangible. Bagaimana karakter pemimpinnya itu yang ditemukan, bagaimana kiprah dia dahulu semasa kepemerintahan, yang itu terbaca di inskripsi itu tadi, ya kan? Baik Bung Abel, sebenarnya ini kita mau banyak cerita lagi, mau banyak berkisah lagi, mau banyak ngomong lagi, ya, karena Bunda jarang-jarang ada LSM yang begitu peduli. Di samping latar belakangnya bukan karena ada orang yang membiayai, tidak ada. Karena memang uang sendiri, ingin peduli, penasaran, berangkat buat lembaga, baru kerjasama belakangan dengan pemerintah. Sewaktu itu kami sendiri tidak punya ahli, makanya Bunda cari LSM yang sudah menangani itu. Jadi berkolaborasilah. Yang di sana ke lapangan, Bunda tinggal menarasikan, mencatatkan, inventarisasi. Nah, kemudian dapatlah sampai hari ini itu 107 situs cagar budaya, alhamdulillah. Itu masih 9 kecamatan ya? Itu masih 9 kecamatan. Kalau nanti 27 kecamatan Bunda enggak tahu luar biasa berapa. Tapi gini, kita menemukan wajib memelihara dulu. Jangan udah ditemukan, udah bagus-bagus, besok kita datang udah gelempangan lagi. Mungkin di akhir podcast ini Bunda ucapkan terima kasih kepada Bung Abel. Teruslah berkiprah di sejarah. Teruslah milenial memelihara sejarah. Teruslah milenial cinta akan sejarah. Karena generasi-generasi yang setelah milenial ini mungkin lambat laun hanya tinggal menahan ragam, ya kan?
Terima kasih sudah hadir, Bunda senang sekali di podcast Museum Islam Samudra Pasai dan sudah mengabdikan diri sebagai edukator di sini dan ada juga sebagai kurator. Kita akhiri podcast hari ini. Mungkin yang di luar sana titip pesan dari Bung Abel, mungkin Bunda akan bisa titip pesan bahwa sejarah ini milik kita bersama. Bukan hanya milik pemerintah, bukan hanya milik LSM Cisah, tapi milik kita bersama. Mari sama-sama kita pelihara. Di Muspika kalau itu di kecamatan, ayo bersama-sama. Bunda juga menggerakkan Muspida di sini. Terima kasih atas silap dan salah kata kami berdua. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.